Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tanggal 26 April tahun 2024 ini adalah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang dilaksanakan di BPPMP Jawa Barat. Di dalam pengelolaan kebencanaan untuk lingkungan gedung perkantoran ada 3 manajemen yang harus dilakukan. Pertama, Incident Commander dipimpin oleh Kepala Kantor, Building Commander itu dipimpin oleh Kabag, Floor Captain adalah dipimpin oleh masing-masing ruangan, penanggung jawab ruangan, dan itu semua harus terbentuk. Dan mereka semua yang 3 tadi merupakan pengendali dan pengatur di dalam kesiapsiagaan pada saat terjadi bencana. Kedua, bahwa setelah terjadi bencana gempa bumi, karena kalau gempa bumi ini adalah sifatnya pergerakannya adalah berlindung, bukan respon. Nah, pada saat berlindung maka penghuni gedung yang diberikan tanggung jawab sebagai floor captain, dia menginformasikan berlindung. Maka setiap warga atau pegawai yang ada di ruangan itu melakukan perlindungan, yang posisinya sedang duduk maka masuk ke kolong meja. Dan pada saat masuk ke kolong meja maka meja itu dipegang, tidak masuk. Nah, yang berikutnya adalah apabila pegawai sedang berjalan, mereka pun sama. Dia harus melakukan perlindungan diri dengan menutup kepalanya. Bisa melalui tas atau dengan cara seperti ini. Ini tangan kanan di atas untuk menutupi otak besar, tangan kirinya menutupi otak kecil seperti ini. Nah, ini setelah gempa selesai, maka selanjutnya melakukan evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri ini bisa menuju titik kumpul sementara atau meeting point atau ke assembly point. Kalau seandainya terdekatnya meeting point, maka semua itu kumpul di meeting point seperti rambu-rambu yang ada di sini. Ini tandanya seperti ini, kuning, dan kalau assembly point warnanya hijau, full murni. Nah, setelah kumpul di titik kumpul sementara, maka nanti building commander atau incident commander atau floor captain itu akan mengarahkan menuju titik kumpul akhir atau assembly point. Setelah sampai titik kumpul akhir, maka semua floor captain atau penanggung jawab ruangan itu mengecek masing-masing pegawainya atau penghuni gedungnya. Bisa saja penghuni gedung itu ada pegawai, ada honorer, ada tamu, itu semuanya harus terdata. Kalau misalkan pada saat datang itu ada 30 atau ada 29, maka keluarnya pun harus 29. Apabila nanti di assembly point ternyata jumlahnya berkurang, berarti ada salah seorang yang terjebak di dalam reruntuhan itu. Maka setelah itu, incident commander akan menginstruksikan kepada building commander, dan building commander itu akan menginstruksikan kepada tim evac yang akan melakukan penyisiran. Setelah tim evac penyisiran dibantu oleh penanggung jawab ruangan, maka dilakukan evakuasi mandiri. Kalau seandainya pada saat dievakuasi tidak mungkin untuk dievakuasi dan terhimpit dari bangunan, maka mintalah pertolongan kepada lembaga atau badan yang memang punya kapabilitas, punya kemampuan untuk melakukan penyelamatan di gedung runtuh. Pada saat selesai pasca gempa dan kita berkumpul di assembly point, maka incident commander dalam hal ini kepala kantor bisa menginstruksikan memulangkan semua pegawai untuk kembali ke tempat masing-masing. Karena kalau seandainya ada gempa susulan dan kembali ke tempat dan untuk bekerja, maka itu akan mengakibatkan dampak yang lebih besar. Gempa ini bukan besar kecilnya, tapi kesiapsiagaannya, kemampuannya untuk memahami gempa. Jadi kenapa gempa ini kecil kok berdampak terhadap korban? Karena ketidaksiapan. Dan ini adalah upaya untuk melatih kesiapsiagaan, melatih untuk melakukan mitigasi sesuai dengan instruksi Presiden bahwa mitigasi dan penjagaan itu harus diperbanyak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bangku ada nggak? Oh, ini ada Pak? Ada Pak. Kondisinya cek dulu Pak Yudi. Alhamdulillah dia baik Pak, posisinya dalam keadaan baik, dia bersembunyi. Coba dibantu Pak, lunak. Oke.
tambahan. Nah. Silakan lanjut lanjut. Ya. Oke, lanjut. Gantian. Dulu. Ada yang sakit ya, Pak? Diulang lah, no, Abi nu pingsan lah. Saya menginstruksikan Bapak dan Ibu untuk tetap hati-hati dan untuk menjaga keselamatan kita bersama. Hari ini Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menghindari musibah yang lebih besarnya. Selamat kembali ke rumah masing-masing Bapak dan Ibu, tetap jaga kesehatan. Cimandiri yang memanjang dari Pelabuhan Ratu sampai Padalarang. Patahan Lembang, Trans Lembang yang memanjang 29 km dari ujung Padalarang sampai ke Bukit Tunggul, gitu ya. Itu hanya kita untuk tidak terjadi hal-hal yang diharapkan. Walaupun kemarin hasil progres BNPB, BRIN menyatakan bahwa korban jiwa ya akibat bencana ini sudah mulai trennya berkurang, tapi nilai finansialnya tetap masih meningkat, gitu ya, jumlahnya besar gitu, kerugian finansialnya. Jadi instruksi Presiden dan kemarin dari BNPB juga sama, perbanyak mitigasi, perbanyak pencegahan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mangga, Pak.